Pernah nggak sih teman-teman, kalian merasa terjebak, bukan terjebak macet ya, atau terjebak hujan, bukan ya, tapi terjebak di dalam sebuah ruangan di kepala kalian sendiri. Ruangan yang dipenuhi suara-suara dari masa lalu ya, yang toksik ya, suara yang berbisik, suaranya lu nggak cukup baik, suara yang menyalahkan itu semua salah lu. Gambar-gambar kegagalan, kata-kata pedas yang pernah lo terima, memori pilu yang tiba-tiba muncul di tengah malam, bahkan lingsong dan bikin lo sesak napas. Hingga lo berusaha lari, sibuk kerja, scroll media sosial berjam-jam, atau bahkan pura-pura bahagia. Tapi seperti bayangan, masa lalu itu selalu ngejar-ngejar lo. Dan tanpa sadar, kita mulai membawa penjara masa lalu itu ke masa depan. Hubungan jadi penuh curiga karena pernah dikhianati, trauma, trust issue gitu ya. Percaya diri remuk karena pernah direndahkan, dicemooh ya. Takut mencoba hal baru karena pernah gagal ya. Kita hidup di sekarang, tapi sebenarnya pikiran dan perasaan kita masih disandra, masih dijajah oleh masa lalu. Jadi teman-teman, untuk video kali ini ya, ketemu lagi di video kali ini di channel favorit kalian, yang dimana akan membahas, membuka pikiran kalian agar menjadi lebih baik dan membantu teman-teman untuk menjadi hal yang menjadi teman-teman mau. Jadi simak sampai selesai. Bagaimana kalau ada caranya bang? Bagaimana kalau lo bisa memutuskan rantai itu di kepala lo? Bukan dengan melupakannya ya, itu mustahil untuk melupakannya, karena melupakan itu benar-benar justru mencari pelarian ya. Tapi dengan cara berdamai ya, berdamai bukan berarti menyetujui atau membenarkan yang salah, bukan ya. Berdamai artinya mengambil alih kekuasaan lu ya, mengubah masa lalu dari tuan yang menindas menjadi guru yang mengajari, dan bahkan hidup lu menjadi lebih tenang gitu ya. Jadi hari ini, video kali ini, gua akan menjelajahi satu metode sederhana tapi sangat kuat ya, namanya Power Present Now atau kekuatan saat ini. Ini bukan sekedar teori positif teman-teman ya, bukan, tapi ini adalah sebuah praktik nyata, dan bahkan ini sangat mujarab bagi gue ya, untuk merebut kembali kendali atas hidup lo detik ini juga. Dan itu semua dimulai dari satu tempat, yaitu sekarang. Sadari apa yang terbelenggu di kepala lu, lalu damai, lepaskan. Jadi apa itu Power Present Now? Singkatnya, masa lalu hanya punya kekuatan selama kita memberinya kekuatan dengan terus hidup di sana, atau masih merenung atau apalah gitu ya. Pikiran kita adalah alat yang hebat teman-teman ya. Gunakan alat pikiran kita ini semaksimal mungkin dengan melepaskan masa lalu ya, dan hari di saat ini. Tapi sering jadi musuh terbesar justru ya. Ia suka overthinking masa lalu dan anxiety tentang masa depan, cemas di masa depan, sehingga ia melarikan diri dari satu-satunya momen di mana kita benar-benar bisa bertindak bebas di saat ini, sekarang ini ya. Present Now adalah seni untuk menarik seluruh perhatian lu dan energi perasaan lu kembali ke momen saat ini. Kenapa? Karena di present moment ini, inilah masa lalu tidak lagi nyata, itu sebuah ilusi ya, hanya sebuah memori ya. Di present moment inilah kecemasan akan masa depan bisa kita kendalikan teman-teman. Di sini juga kekuatan kita sepenuhnya ada teman-teman ya. Jangan sia-siakan energi lu untuk masa lalu, hadirlah di saat ini. Bayangkan pikiran lu seperti browser dengan 100 tab terbuka ya, spektakuler banget kan. Semua tab itu adalah memori masa lalu dan kekhawatiran lu di masa depan yang gak perlu. Laptop lu yaitu diri lu sendiri jadi lemot, mudah panas, hang. Power Present Now adalah justru tindakan lu menutup sebuah tab itu, menghapusnya, dan hanya fokus pada satu aplikasi aja ya, yang sedang lo kerjakan di depan mata lo. Komputer lo langsung ringan dan powerful kembali ya kan. Itulah analogi yang sederhana. Bagaimana cara mempraktikannya? Ada 3 pilar utama nih teman-teman ya. Ada 3 pilar utama. Pilar pertama adalah akui ya, akui dulu nih, dan pindahkan
Saat kenangan atau emosi sakit itu masih datang, ya jangan ditolak teman-teman, jangan ditolak, jangan melarikan diri juga, atau jangan dilawan juga, jangan. Tapi itu hanya akan membuat lo lebih kuat. Katakan dalam hati, ya ketika sakit hati itu datang, katakan kayak gini, oke, aku mengakui masa lalu ada, kamu ada, aku merasa sakit atau kecewa atau marah atau sedih, tapi kamu adalah bagian dari masa lalu, bukan sekarang. Yang sekarang aku memilih untuk memindahkan perhatianku di saat ini. Lalu teman-teman, segera alihkan indera lo, ya 5 panca lo alihkan. Yang lain ya, sentuh benda di dekat lo, apa itu teksturnya, dengarkan dengan sengaja 2 suara di sekitar lo, ya kayak nyetel lagu lah atau apa ya. Lihat sekeliling lo dan sebutkan 3 warna yang lu lihat di saat ini ya. Tindakan sederhana ini justru teman-teman merewire otak lu untuk keluar dari lorong ingatan dan kembali ke realitas fisik di momen saat ini. Seperti itu, mudah banget kan caranya. Lalu ada pilar kedua nih teman-teman, reframe the story. Masa lalu adalah cerita yang kita putar ulang. Saat ini coba ambil satu memori berat yang sering muncul. Cobalah lihat dari sudut pandang yang berbeda. Jika dulu lu melihatnya sebagai kegagalan memalukan, bisakah lu lihat sebagai eksperimen berani yang memberikan lu justru pelajaran X atau pelajaran yang berharga gitu. Jika dulu itu pengkhianatan, bisakah lu lihatnya sebagai sebuah filter yang membantu lu tahu mana hubungan yang sehat atau enggak gitu ya. Jadi lu mengasumsikan diri lu ini sebagai orang yang benar-benar gagah gitu dan menerima dengan kacamata yang berbeda. Teman-teman, lu tidak mengubah fakta yang terjadi, tapi lu mengubah makna yang lu berikan pada fakta itu ya. Dan saat maknanya berubah, kekuatannya justru untuk menyakiti pun berkurang lah. Lu mengambil alih peran sebagai author cerita hidup lu, bukan lagi sebuah victim di dalamnya ya, sebuah aktor di dalam hidup lu di masa lalu ya. Lalu ada lagi pilar ketiga, invest energi di tindakan kecil sekarang. Teman, ini pilar yang sangat terpenting ya. Kekuatan sejati untuk membangun masa depan yang berbeda terletak pada tindakan kecil yang kita lakukan secara konsisten saat ini, di hari ini. Masa lalu mengurus energi lu, bikin mental lu capek ya, malah justru untuk menyesal ya. Masa depan mengurus energi lu juga untuk cemas ya, overthinking, rebut energi lu itu kembali di saat ini. Tanya diri lu, apa satu tindakan kecil, sekecil apapun itu yang bisa lu lakukan saat ini yang selaras dengan versi diri lu yang sudah berbeda dengan masa lalu? Coba tanya di depan cermin ya. Ingin percaya diri lagi? Sekarang juga teman-teman, luruskan postur tubuh lu, tarik nafas dalam ya. Lalu ingin masa depan finansial lu lebih baik? Sekarang juga buka aplikasi bank, cek pengeluaran lu ya, dan rasakan kedamaian bahwa ini benar-benar lurus, cuma ya lurus aja gitu. Dan lu yakin, percaya diri, bahkan lu punya saldo yang sesuai keinginan lu sendiri. Asumsikan seperti itu teman-teman ya. Lalu ingin hubungan lebih sehat? Sekarang juga teman-teman, kirim pesan baik-baik kepada orang di rumah. Tindakan mikro ini justru teman-teman adalah sebuah sinyal kuat ke dalam alam sadar lu. Dan statementnya adalah, aku sudah mengambil alih kendali masa depanku dimulai dari detik ini gitu. Jadi masa depan itu serentak di saat ini, begitu juga masa lalu ya. Kalau lu ingin menciptakan masa lalu yang indah, jadi lakukan keindahan di masa sekarang gitu. So, metode ini ya bukan ritual sekali waktu ya. Ini seperti latihan otot, awalnya emang berat tapi akan jadi refleks ya secara otomatis. Ketika lu sedang meeting dan tiba-tiba teringat chat yang lama gitu ya, yang seketika terlintas kepala lu, akui dan pindahkan
Fokuskan mata lu pada pena di meja. Ketika lu overthinking keputusan salah, reframe the story. Keputusan itu adalah yang terbaik yang bisa ku ambil dengan pengetahuan dan keadaan saat itu. Ketika rasa takut gagal lagi mendikte lu, invest energi di tindakan kecil. Buka laptop dan tulis satu paragraf pertama, hanya satu gitu. Jadi simple banget untuk memindahkan alih perhatian lu. Lama-kelamaan teman-teman, lu akan sadar lu tidak lagi bereaksi secara otomatis berdasarkan luka lama itu, tapi lu justru merespons dengan sadar berdasarkan situasi saat ini. Itulah kekuatan sejatinya. Oke teman-teman, masa lalu itu adalah sebuah tempat untuk dikunjungi. Jadi lu bisa mengunjungi sesuatu hati lu ya, bukan untuk ditinggali. Lu boleh datang belajar darinya, lalu lu pulang kembali ke rumah lu, yaitu momen saat ini ya. Dengan metode power of present now ya, jadi udah gue jelaskan, lu bukan lagi tawanan lagi, justru lu kebebasan, justru lu ada sejarah lu adalah arsitek masa depan lu ya. Sini dibangun bata demi bata melalui perhatian dan tindakan lu yang lu berikan pada hari ini, yang ada di tangan kalian masing-masing ya. Sekarang mau tetap mengunjungi penjara masa lalu atau mau mulai membangun istana masa depan lo? Dimulai dari satu tindakan kecil hari ini juga gitu ya. Pilih untuk hadir, pilih untuk berkuasa, pilih saat ini ya. Ingatkan dengan mantra ini, I am present now. Seperti itu mantra, I am present now. Jadi dengan kalimat itu lo akan secara otomatis pikiran lo ada di saat ini, perasaan lo ada di saat ini, dan tubuh lo secara otomatis merasakan sensasi ada di sekitar saat ini. I am present now. Oke teman-teman, untuk video kali ini semoga bermanfaat ya. Jangan lupa ngopi, karena ngopi itu bikin kita relax. Sampai ketemu di video selanjutnya.